Halo sahabat healthcare semuanya. Apa kabar nih hari ini nih? Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan live Instagram kita kali ini. Nah, untuk live Instagram kita kali ini kita akan kurang lebih membahas bagaimana efektifnya vaksinasi booster untuk pencegahan COVID-19. Tentunya juga bersama dengan narasumber yang dari dokternya langsung, yaitu dari Dokter Yohanes Saputra Sunario nanti yang akan bergabung bersama kita dan juga akan menjelaskan bagaimana itu vaksinasi booster bekerja dan juga bagaimana Omikron ini menyebar. Baik, selamat menjelang siang, Dok. Selamat siang, selamat pagi. Harusnya selamat pagi atau selamat menjelang siang. Saya buka aja masker saya karena saya Sudah sendirian di menunjukkan sini. oke. Iya, oke. Jadi bagaimana kabarnya itu? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Sorry, sorry. Jadi untuk hari ini bagaimana kabar dari dokter? Baik, terima kasih. Jonathan Baik, ya. oke. Yes, sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan ya, Dok. Saya yang akan menjadi pemandu untuk live Oke, hari ini. Baik. oke. Eh, baik, Dok. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Dok, hari-hari ini kan banyak sekali atau dari virus COVID-19 ini eh, mulai meningkat lagi angkanya, terutama di eh, Omikron, jenisnya semakin variannya semakin bertambah dan sebagainya. Dan untuk saya, mungkin untuk teman-teman atau sahabat healthcare yang baru saja bergabung dengan live Instagram ini, pada kali ini kita akan membahas seberapa efektifkah vaksinasi booster untuk pencegahan COVID-19. Tentunya juga bersama dengan Dr. Yohanes, yang nantinya akan menjadi narasumber utama kita pada hari ini ya, Dok ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana itu virus Omikron, bagaimana itu um, vaksinasi booster ini bekerja, dan juga untuk sebagai pencegahan dari virus Omikron ini. Oke, baik, Dok. Mungkin saya akan masuk untuk pertanyaan pertama ya, Dok ya. Mungkin kita bisa membahas seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, varian Omikron dari COVID-19 ini kan sangat cepat menyebar, terutama saat-saat ini dengan gejala yang ringan, tapi sangat cepat sekali menyebar. Itu apa sih, Dok, yang menjadi penyebab tingkat penyebarannya ini sangat cepat dan sangat tinggi, Dok, terutama untuk saat-saat seperti ini, Dok? Kalau kita baca dari jurnal, kita baca dari penelitian-penelitian yang ada, diketahui ada mutasi di dalam virus coronavirus ini. Mutasinya itu ada di gen S, ada 31 mutasi kalau tidak salah. Dan mutasi itu membuat virus ini gampang sekali menular. Jadi karena ada mutasi. Wah, Pertanyaannya adalah, kenapa bisa timbul mutasi? Nah, dari penelitian juga kita tahu bahwa timbul mutasi itu apabila virus masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak divaksinasi ataupun vaksinasi yang tidak lengkap, terus virus itu kemudian berkembang biak atau bahasa ilmiahnya bereplikasi. Nah, ketika bereplikasi ini virus mempunyai suatu badan atau suatu kondisi di mana dia membuat uh, mekanisme pertahanan diri supaya dia bisa menyerang tubuh orang yang lain atau host yang lain. Nah, karena itu dia bermutasi sedemikian rupa supaya dia bisa gampang untuk menyerang host yang lain atau manusia yang lain. Jadi seperti itu kurang lebih. kurang lebih oke, baik, Dok. Berarti untuk terutama untuk varian Omikron ini ya, Dok ya, berarti dia sangat mudah sekali untuk menyerang Sangat mudah ke sangat mudah menular. sangat mudah menular, terutama untuk orang-orang yang belum divaksinasi ya, Dok ya. Betul sekali. Baik, Dok. Mungkin saya akan bertanya selanjutnya, misalkan ya, Dok, kalau sebelumnya sudah pernah eh, positif COVID sebelumnya, nah bergejala itu lebih berat dari varian Omikron ini gitu.
seperti sesak napas atau anosmia. Seperti yang kita ketahui, Omikron ini cenderung lebih ringan ya dok ya, dari yang saya ketahui. Seperti flu dan sebagainya, gejalanya cukup ringan. Tapi jika sebelumnya sudah pernah positif dan juga mengalami gejala lebih berat, kemungkinannya apakah kecil dok terinfeksi kembali virus dari varian Omikron ini dok? Pertama-tama mesti saya tegaskan, tidak ada hubungannya antara gejala yang berat di masa lalu dengan kekebalan tubuh. Orang berpikir kalau gejalanya berat, Baik. kekebalan tubuhnya akan semakin hebat. Tidak demikian. Gitu. Jadi kekebalan tubuh itu diatur dari bagaimana tubuh ini memproduksi antibodi terhadap virus yang sedang menimpa. Ini mengenai virus apa saja, tidak hanya pada virus corona ini. Jadi ketika virus ini menyerang tubuh manusia, manusia itu berusaha untuk mempertahankan diri. Kemudian dia akan membentuk suatu pasukan perlawanan disebut antibodi. Antibodi ini yang menentukan apakah orang itu nanti menjadi kebal atau tidak. Berdasarkan penelitian kita tahu bahwa seseorang yang terkena virus corona 19 ini, ternyata antibodinya hanya bertahan selama 3-4 bulan. Ini secara rata-rata. Ada yang bisa bertahan sampai 6 bulan, tapi rata-rata antibodinya hanya bertahan selama 3-4 bulan. Dan ketika antibodi itu menurun, virus yang lain masuk, tentu saja orang kena. Sementara kalau dengan vaksinasi, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Bahkan ada yang bilang 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, tapi minimal 6 bulan. Minimal. Minimal. Berarti berarti minimal itu 6 bulan setelah divaksinasi untuk membangun antibodi setiap orang ya dok ya? Iya, betul sekali. Baik, berarti mungkin untuk informasi kepada teman-teman atau sahabat healthcare, berarti secara kesimpulan tidak ada hubungannya, baik itu jika sebelumnya sudah pernah positif dengan gejala lebih berat, tetap memungkinkan berarti untuk terkontaminasi atau positif kembali dengan misalkan tidak menerapkan protokol yang ada terhadap Omikron ini ya dok ya. Jadi betul wajib sekali. bagaimanapun itu sudah pernah kena. Jangan pun seseorang yang tidak divaksinasi walaupun sudah kena penyakit. Orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan ditambah booster pun masih ada kemungkinan terkena virus COVID-19 gitu. Saya ibaratkan vaksinasi seperti ini. Di luar hujan lebat, kita memakai payung, oke? Terus apakah kita tidak akan basah? Oh ya bisa saja basah, tergantung hujannya itu selebat apa, anginnya sekuat apa, payung kita bocor atau tidak gitu. Vaksinasi seperti itu. Kita pakai payung, hujannya lebat. Di luar sana hujan COVID luar biasa. Kita pakai payung untuk memproteksi, untuk mempertahankan supaya kita tidak kebasahan. Bisa nggak tidak basah? Bisa, selagi serangannya tidak terlalu banyak. Bisakah jadi basah? Bisa, kalau COVID-nya gila-gilaan gitu. Makanya vaksinasi harus disertai dengan prokes yang ketat. Saya di sini memakai masker, tapi karena saya sendirian, saya lepas maskernya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Jonathan. Baik dok. Berarti tidak bisa dibilang virus ini apapun jenisnya tidak pilih-pilih, lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya dok ya. Kalau ada pepatah zaman dahulu. Baik dok, mungkin yang tadi sudah kita bahas sebelumnya untuk COVID-19 saat ini gejala yang sedang ramai atau marak sekali itu kan gejala Omikron ya dok, mudahnya disebut. Sebenarnya bukan atau disebut varian gejala Omikron. Jadi virus saat ini yang sedang berkembang banyak adalah virus varian Omikron gitu. Apakah gejala Omikron apakah gejala Omikron ini ringan? Memang menurut penelitian bahwa gejala yang disebabkan oleh virus Omikron ini tidak seberat varian Delta. Tetapi tetap saja ini adalah virus COVID dan kita tahu dari data dari Depkes kita bisa lihat ada
sekian ratus orang yang meninggal. Nah, karena Omikron ini gitu. Sebenarnya data Devkes dari Kemenkes ya, sekarang bilangnya Kemenkes. Kemenkes itu cukup valid bahwa 68% orang yang meninggal itu ternyata tidak divaksinasi. 43 atau 45% saya lupa, atau dia hanya menerima vaksinasi dosis pertama atau tidak divaksinasi sama sekali. 43 atau 45 saya tadi save di HP saya ini mengatakan bahwa mereka yang meninggal ini ternyata mempunyai komorbid. Terus sekitar 45% lagi ternyata yang meninggal ini usianya sudah lanjut gitu, di atas 45 tahun. Jadi kalau kita ada komorbid, artinya ada penyakit seperti kencing manis, penyakit jantung, penyakit yang lain gitu, pernah stroke, itu kita sudah terkena risiko, sudah mempunyai risiko. Kedua, kita sudah punya komorbid, terus kita tidak divaksinasi dengan lengkap, atau bahkan tidak divaksinasi. Gitu. Itu risikonya bertambah makin besar. Ketiga, sudah ada punya faktor risiko, terus punya penyakit bawaan, ditambah dengan usia yang di atas 45. Nah, ini udah double-double gitu. Jadi itu penelitian itu hasil dari yang kita dapatkan di Indonesia. Saya sebenarnya ada satu, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini boleh, data, boleh dok. Mungkin bisa ditunjukkan kepada. Kelihatan ya ini ya. Ini data ada 3 garis. Ada garis hitam, garis titik-titik biru, dan garis biru yang langsung. Ini dari Amerika. Data ini menunjukkan bahwa garis hitam itu adalah orang-orang yang tidak tervaksinasi yang terkena penyakit COVID. Garis titik-titik biru itu adalah orang yang terkena COVID setelah mendapat vaksinasi yang lengkap. Dan garis biru itu adalah orang-orang yang mendapatkan booster setelah mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Jadi ternyata dari data ini kelihatan bahwa orang yang divaksinasi pun lebih sedikit terkena penyakit COVID-19. Apapun jenis vaksinnya. Di sini dibilang di apapun jenis vaksinnya. Ini data mulai dari September 19 sampai Desember 25, 2021 di Amerika. Saya belum mendapatkan data seperti ini di Indonesia. Baik, dok. Itu berarti sangat-sangat tepat sekali dan benar-benar sangat diwaspadai ya, dok ya. Untuk bagaimanapun betul, itu variannya. Nah, apapun variannya, ternyata vaksinasi masih bisa membantu kita untuk tidak terkena penyakit, walaupun tidak 100%, karena memang tidak ada di dalam dunia kedokteran yang bisa memberikan kita garansi 100%, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan 100%, betul? Dan sebagai orang beriman kita berjaga-jaga, kita melakukan apa yang berikhtiar istilahnya, apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tidak terkena. Vaksinasi adalah salah satunya. Prokes juga tetap harus dikerjakan. Baik, dok. Berarti sangat-sangat apapun itu variannya. Mungkin ada teman-teman atau sahabat healthcare di sini yang mengetahui bagaimana itu Omikron dan mereka mendengar kabar-kabar mengenai Omikron, jadi mungkin sedikit menganggap enteng dan segala macam. Mungkin dapat diingatkan lagi dari dokternya langsung, bahkan berkata bahwa tidak menentu baik itu varian apapun, terutama varian COVID-19 ini ya dok ya. Baik dok, mungkin kita bisa masuk setelah tadi kita sudah membahas Omikron nih dok. Kalau dari saya pribadi yang mengetahui secara general dok, gejala awal dari Omikron ini seperti gejala ringan ya dok, seperti batuk, flu dan sebagainya. Kalau dari dokter sendiri secara detailnya apa saja sih dok untuk gejala dari varian Omikron ini dok? Beberapa pasien saya menangani pasien tentu saya sebagai pasien rawat jalan karena memang itulah yang diberikan kepada kami. Karena saya dokter umum, saya harus jelaskan dulu. Jadi yang diberikan adalah gejala ringan sampai sedang. Ada yang mengeluh dari awal itu sakit pinggang. Jadi memang kepustakaan juga mengatakan sakit pinggang. Ada yang diare,
ada yang hanya gatal di tenggorokan, ada yang hanya pilek-pilek saja, bervariasi sekali gejalanya. Jadi kemudian setelah di swab ketahuan bahwa oh ternyata Omikron. Memang yang paling banyak adalah flu-like symptom. Jadi gejala-gejala seperti flu, sakit tenggorokan, badannya nggak enak, sakit kepala, meriang-meriang sedikit. Bahkan ada ya ini tidak sakit tenggorokan tapi hanya gatal saja, pileknya pun hanya sedikit. Ternyata di swab adalah Omikron. Memang untuk sebagian besar orang-orang muda yang sehat, saya katakan muda ini di bawah 45 tahun, gejala ini orang yang terkena varian Omikron ini gejalanya sangat ringan. Tetapi ada juga yang menjadi berat. Ada juga yang sampai paru-paru. Menurut penelitian memang dikatakan bahwa varian Omikron ini lebih mudah menyangkut di saluran pernafasan bagian atas dibandingkan dengan di paru-paru. Tetapi tidak mengurangi kemungkinan bahwa dia juga bisa turun ke paru-paru. Karena itu ada salah satu epidemiologi dari Amerika yang mengatakan lebih baik kita tidak usah divaksin. Maksudnya kita biarkan saja supaya orang terkena Omikron karena ini seperti vaksinasi gitu. Kemudian Robert Fauci adalah kepala staf kepala penasehat dalam bidang kesehatan untuk Presiden Amerika mengatakan tidak bisa begitu. Karena bagaimanapun it's a wild virus. Ini virus yang liar yang kita tidak bisa prediksi sebagaimana kita perilakunya, tingkah lakunya. Tetap lebih mudah untuk kita menjaga dengan vaksinasi dibandingkan dengan kita membiarkan kita terkena penyakit Omikron, varian Omikron ini. Kurang lebih begitu, Jonathan. Mudah-mudahan lebih jelas juga buat sahabat-sahabat healthcare yang ada di mana saja. Ya, cukup jelas dok. Berarti memang untuk gejala Omikron ini seperti batuk, flu dan sebagainya itu mungkin secara lebih banyak ya dok ya, lebih banyak demikian. Namun tidak menutup kemungkinan untuk varian Omikron ini gejalanya menunjukkan sangat berat seperti yang dokter jelaskan tadi sih untuk saluran pernapasan bahkan hingga menyerang paru-paru. Baik dok, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dok untuk varian Omikron tadi, misalkan ada sahabat healthcare atau orang di luar sana yang beliau dinyatakan positif terkait varian Omikron ini, apa penanganan mandiri pertama dok yang dapat dilakukan pasien ini untuk mengurangi efeknya atau mengurangi dampaknya dok? Pedoman dari Depkes, kita sekarang melihat harus dengan pedoman dari Depkes. Pedoman dari Depkes membagi kita menjadi 3. Pasien dengan tanpa gejala atau disebutnya OTG, pasien dengan gejala ringan, pasien dengan gejala sedang, dan pasien dengan gejala berat. Pasien dengan gejala sedang dan berat itu sebaiknya dirujuk. Kriteria mengenai beratnya apa? Baik. Salah satunya adalah mengenai apakah ada peradangan di paru-paru, ada sesak nafas atau tidak, apakah saturasi oksigennya menurun atau tidak, itu salah satu kriterianya. Jadi prinsip saya kalau Anda terkena apapun sakitnya, datang ke dokter, nanti dokter yang akan melihat ini gejalanya sedang atau berat. Gejala berat sudah pasti ke rumah sakit, gejala sedang sebaiknya ke rumah sakit, tetapi kalau bisa ditangani oleh klinik layanan primer, jadi puskesmas ataupun klinik seperti klinik kita ini, itu kita bisa ini kan. Tetapi gejala yang berat pasti harus dirujuk. Gejala ringan itu yang bisa ditangani. Sebenarnya pangsa yang ditangani oleh dokter umum adalah gejala ringan. Dan memang guideline atau pedoman mengatakan sebaiknya gejala ringan melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa syarat orang isolasi mandiri. Salah satunya adalah umur di bawah 45. Itu salah satu isyarat isolasi mandiri beserta dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, orang yang tanpa gejala apa yang kita lakukan? Yang diberikan adalah menjaga kesehatan secara optimal. Tidur yang cukup, makan bergizi yang cukup, minum air putih yang cukup, terus ditambah dengan vitamin, terutama vitamin C, vitamin D3, dan vitamin zinc. Kenapa? Karena memang penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berubah gejalanya jadi ringan menjadi ini karena kekurangan dari ketiga vitamin itu. Yang kedua, orang yang bergejala-gejala ringan harus kita lakukan apa?
tetap diberikan petunjuk yang sama, diberikan gaya hidup yang sama, jadi gaya hidup yang sehat, ditambahkan dengan apabila diperlukan boleh diberikan obat-obat antivirus. Kalau yang sedang, jelas itu diberikan obat antivirus. Nah, saat ini guideline dari atau pedoman dari Kemenkes itu mengatakan ada 2 antivirus yang dipakai di Indonesia. Yang satu adalah Favipiravir, yang kedua adalah Molnupiravir. Sayangnya ketersediaan Molnupiravir ini masih terbatas gitu. Yang dipakai sekarang pedomannya adalah Favipiravir dengan dosis yang tentu saja ada. Oke, baik dok. Mungkin bisa kita mix ya dok dari pertanyaan oleh sahabat healthcare yang sudah bergabung dengan kita dok. Oke, di sini ada dari Kak Raymond, dokter untuk update terkait vaksin COVID bagi penderita autoimun rheumatoid arthritis tanpa adanya komorbid lain, apakah boleh dokter? Tetap saya menganjurkan supaya sebaiknya menanyakan kepada dokter yang biasa menangani Bapak Raymond. Jadi saya percaya Bapak Raymond pasti ada dokter sejawat penyakit dalam yang merawatnya dan minta pendapat dari beliau apakah boleh diberikan atau tidak. Baik. Mungkin untuk lebih lanjutnya, untuk lebih lebih baik untuk rujukan langsung ya dok ya kepada dokter sebaiknya terkait. ketemu dengan dokter yang terkait yang merawatnya apakah ini, karena sebenarnya semua pasien dengan komorbid itu harus ada rilis dari dokter spesialis yang bersangkutan. Itu sebenarnya pedomannya seperti itu. Pedoman dari dok, baik. Baik, ada juga nih dok pertanyaan dari Kak Atika Kristiani, sahabat healthcare kita dok. Ini beliau menceritakan mengenai temannya dok. Ada rekan saya, dia positif antigen, namun hasil PCR-nya negatif dan dia ada gejala keluhan. Itu tetap isoman ya dok, 10 hari tambah 3 hari juga kah? Gitu. Mungkin untuk temannya itu dok. Jadi begini, ini pertanyaan tentang antigen dan PCR gitu. Seharusnya PCR akan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan antigen. Tetapi sekali lagi varian Omicron ini ada mutasi di gen S atau gen yang namanya gen S. Nah, kalau PCR-nya hanya bisa mendeteksi gen S saja, tentu saja akan menjadi false negatif gitu. Kalau dia ada gejala, guideline yang sekarang mengatakan isomannya berapa lama? 5 hari. Jadi 5 hari dengan gejala sebaiknya diberikan obat antivirus. Pada hari pertama di PCR, hari kedua di PCR kalau hari pertama masih negatif, terus diulang pada hari kelima akhir dari isoman. Setelah hari kelima, harus memakai masker yang ketat ketika keluar dari kamar atau berjumpa dengan anggota yang lain selama another 5 hari. Jadi 5 hari lagi. Jadi keseluruhan itu 10 hari. Sudah tidak pakai lagi 1 minggu atau 3 hari, tapi 5 hari dan 5 hari. Baik dok. Berarti untuk pertanyaan barusan mungkin memang dari rekannya untuk hasil akurat memang sejauh ini PCR merupakan yang paling akurat, berarti mungkin lebih baik mengikuti apa hasil dari PCR tersebut ya dok, benar dok? Iya, jadi pedoman dari Kemenkes juga mengatakan apabila hari pertama PCR negatif, diulang lagi besoknya supaya PCR itu dan di tempat yang mungkin lebih representatif, yang ada kaitannya dengan Kemenkes yang bisa diakses biasanya karena ada banyak orang yang menawarkan PCR, tapi kita harus mengikuti yang ada terdaftar di Kemenkes. Itu bisa dilihat di lamannya Kemenkes. Gitu. Baik dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Jan Philip untuk nama username-nya. Apa bisa gejala dirasakan kepada dokter ini? Saya tidak berwenang menjawab sebenarnya ini. Dari username-nya DR mungkin
Iya, Dr. John Philip ini apakah atau DR mungkin dibacanya saya kurang tahu, tapi dari DR mungkin kita bisa menyimpulkan dok. Pertanyaannya apa bisa gejala dirasakan dalam 6 jam setelah berkumpul dengan massa dok? Atau ada waktu inkubasi yang lebih lama? Kalau melihat dari awal gitu bahwa sebenarnya COVID ini masa inkubasinya berkisar antara 1 hari sampai 15 hari. Uh, karena itu kenapa dulu kita di karantina sampai 2 minggu. Tetapi ada juga yang bisa sampai 3 minggu. Nah, apakah varian Omikron ini bisa timbul beberapa jam? Terus terang saya belum membaca hal itu. Saya belum membaca hal itu gitu. Ada yang mengatakan 12 jam, ada yang mengatakan penelitian ada mengatakan 12 jam, tetapi saya terus terang tidak membaca itu di banyak penelitian yang besar. Gitu. Kurang lebih gitu sejawat Dr. Philip. Baik, kurang lebih demikian ya dok. Berarti untuk seperti penemuan atau penelitian lebih dari 6 jam dan terkait sejauh ini belum ada ditemukan ya dok. Mungkin bisa dikatakan demikian Saya belum karena membaca, bukan belum ditemukan. oke, baik. Saya belum membaca. Barangkali ada, tetapi saya belum sempat membaca jurnal itu. Gitu. Baik, baik. Tapi secara umum data dari yang sebelumnya juga selama 1 hari hingga yang sudah tersebutkan ya dok Dua ya. minggu kurang lebih. Kurang lebih 2 minggu, baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan dari tadi kita udah membahas mengenai virus Omikron nih dok. Mungkin kita bisa masuk langsung seperti yang sudah di topik yang sudah saya sebutkan mengenai vaksin booster nih dok. Seberapa pengaruh dok vaksin booster ini untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus Omikron ini dok? Kalau tadi kita lihat bahwa data yang ada di Amerika, jadi kalau data di Indonesia kan hanya menyatakan uh, berapa orang yang meninggal itu, berapa banyak yang tidak mendapatkan vaksinasi yang lengkap, dan berapa banyak ini. Tetapi kalau data dari Amerika, mereka lebih terperinci. Dari gambar yang tadi saya tunjukkan, bahwa ternyata seseorang yang divaksin lengkap dan mendapatkan booster, itu resikonya jauh lebih kecil untuk terkena varian Omikron atau varian apapun nanti akan datang. Jadi para ahli masih berkesimpulan bahwa vaksinasi kita cukup untuk melindungi. Tetapi seperti tadi saya katakan gitu, saya selalu mengibaratkan bahwa vaksinasi itu seperti orang pakai payung, orang pakai seat belt dalam kita berkendara, orang pakai helm pada saat kita naik motor gitu. Apakah dengan naik motor kita pakai helm kita nggak akan kita pasti terhindar dari kecelakaan yang fatal yang kena kepala? Ya tergantung atuh. Kalau naik motornya ngebut-ngebutan terus dia nabrak truk tronton ya mati juga gitu. Artinya bisa terkena penyakit juga gitu. Makanya vaksinasi sudah jelas datanya menunjukkan bahwa dia bisa meredakan penyebaran, tetapi tetap prokes harus dilakukan. Gitu. Baik, baik, dok. Berarti memang seperti yang dokter bilang sebelumnya ya, mungkin untuk yang 100% dalam dunia medis itu tidak ada, tapi bisa dicegah ya dok ya, benar. Dengan vaksin, terutama vaksin booster ini. Iya, penting sekali Baik, vaksin booster itu. Jadi saya buat sahabat yang belum melihat, sebentar. Kembali saya berikan data ini, mudah-mudahan kelihatan. Ada 3 garis, ini adalah garis yang hitam, ini adalah rasio orang yang terkena virus atau sakit COVID dibandingkan dengan vaksinasi. Jadi dari data yang hitam itu menunjukkan orang yang tidak divaksinasi, garis yang biru itu menunjukkan orang yang divaksinasi secara lengkap, garis yang biru tua yang tidak terputus-putus itulah orang yang divaksinasi dan mendapatkan booster. Dari sini kelihatan bahwa ternyata orang yang divaksinasi booster jauh lebih sedikit mendapatkan atau terkena penyakit COVID-19 ini. Sayang ya, saya tidak bisa share screen ya. Kalau share screen kan orang bisa langsung lihat gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti next time ya dok ya, kita bisa melakukan webinar, mungkin orang-orang bisa lebih ini lagi, mungkin dokter nanti bisa share dan sebagainya. Mungkin sahabat healthcare nanti
bisa juga bergabung dengan webinar selanjutnya dengan Dokter Yohanes. Baik, Dok. Ini ada juga, ada pertanyaan lagi, Dok, dari sahabat healthcare Sinta underscore Mimi. Dok, bagaimana tanggapan dokter dengan statement ini? Omikron itu gejalanya ringan dan tidak perlu PCR. Oh, mungkin ini dari statement yang sering didengar dari beliau, Dok. Bagaimana tanggapan dokter, Dok? Untuk memastikan diagnosa, tetap harus dilakukan PCR. Masalahnya kalau Ibu Mimi sekarang mendapatkan gejala, terus tidak PCR, kita tidak tahu bahwa ini apakah ini Omikron, apakah ini flu biasa, apakah ini common cold, kita tidak bisa tahu. Nah, terus Ibu ketemu dengan teman-teman yang lain, gitu, ya kan? Ada satu pasien saya yang sama-sama pakai masker dengan masker yang proper, tetapi dalam satu ruangan yang sama dengan ruangan yang tidak ada ventilasi atau memakai ruang yang ber-AC gitu, ternyata walaupun pakai masker tetap terkena Omikron ini gitu. Atau diduga, kita selalu bilang ini diduga probable Omikron, yaitu kasus-kasus yang PCR-nya positif tetapi tidak dilakukan sequencing. Karena untuk memastikan ini diagnosa Omikron ini adalah dengan sequencing DNA atau DNA. Nah, kalau kita tidak tahu kita membawa penyakit apa, tentu saja kita tidak bisa isoman, kita tidak bisa ini, kita tetap ini, dan itu membuat orang lain terpapar, kemungkinan orang lain akan terpapar dan terkena. Jadi untuk memastikan diagnosa sebaiknya tetap dilakukan PCR, dan boleh dikatakan syukur kepada Tuhan kalau pemerintah sekarang bisa menekan harga PCR sehingga semurah-murahnya. Tidak lagi berjuta-juta, tapi 275.000. Seandainya segitu pun tidak mampu, sebenarnya dengan membawa surat keterangan antigen, terus datang ke puskesmas, itu pemeriksaan pertama bisa dilakukan di puskesmas dengan tanpa biaya. Jadi tetap sebaiknya PCR. Gitu. Jadi ketiadaan materi, ternyata pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan diagnosa ini. Baik, Dok. Ini juga selanjutnya ada pertanyaan mengenai vaksin booster ini, Dok, dari Tanjung Bambang. Dok, saya sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster ini, mungkin maksudnya, bagaimana saya tahu bahwa vaksinnya sudah berfungsi melindungi diri saya, Dok? Pertanyaan dari... Ini pertanyaan yang bagus gitu. Jadi apakah bagaimana kita bisa tahu? Salah satu caranya sebenarnya untuk melihat apakah ada antibodi yang terbentuk. Hanya saja para ahli belum bersepakat seberapa tinggi antibodi yang diperlukan untuk membuat efek protektif itu. Jadi tetap walaupun terlihat ada antibodinya itu ternyata sudah lumayan tinggi lah di atas rata-rata. Bukan berarti saya naik motor, ini tadi saya naik motor, terus motornya itu Ninja 1000 ya kan, pakai helm yang bagus, terus ditabrakkan sama truk tronton gitu. Nggak begitu juga gitu. Jadi tetap prosedur kesehatan dijaga. Berarti memang untuk bagaimana melihatnya bekerja tentunya itu dari si penerima vaksin juga bagaimana pola hidupnya dan demikian ya, Dok. Ada teman saya, rekan sejawat saya, seorang dokter sudah terima vaksin booster dan vaksinnya ini teman-teman di sahabat-sahabat healthcare di luar terima vaksin boosternya kan hanya separuh ya. Tapi kami para nakes ini terima vaksin boosternya itu fully dose. Nah, sahabat saya ini menangani pasiennya tidak berterus terang bahwa dia ada gejala penyakit ini, dan teman saya pakai masker, pakai face shield, tapi ketika ketemu dengan pasien yang mempunyai gejala COVID yang ringan itu, dia tidak pakai APD, ya kan? Terus bertemu, memeriksa, dan 2 hari kemudian teman saya terkena COVID. Padahal sudah di booster. Gitu.
Padahal Baik, antibodinya dilihat juga cukup bagus gitu. Jadi tetap saja. baik, Tapi baik. tentu Berarti saja itu dia emang, ringan gejalanya ya, tidak berat. ya, itu memang berarti menunjukkan bahwa bahkan teman kita yang sudah atau dari dokter, kenalan dokter yang sudah menerima vaksin booster atau antibodinya terlihat sangat kuat pun tetap terkena dari varian ini ya dok Ya. ya. Tidak menutupi kemungkinan berarti dan untuk sahabat healthcare mungkin ini menjadi informasi bahwa semakin meyakinkan lagi bahwa untuk vaksin booster ini merupakan salah satu bentuk pencegahan yang juga harus kita lakukan ya dok, bisa dapat dikatakan Ya. untuk menghindari varian-varian lain. Semoga tidak ada varian lainnya, tapi Semoga. mungkin dia benar. Tapi ada baiknya kita berjaga-jaga untuk pencegahan, dok. Baik, ini ada juga pertanyaan selanjutnya, dok, dari Wahyu Tina Lilik Dwi. Dok, saya sudah vaksin 2 kali dan mau vaksin booster. Mungkin vaksin dosis lengkapnya sebelumnya. Beliau ingin vaksin booster, tetapi saya terkena COVID. Berapa lama menunggu untuk bisa untuk vaksin boosternya, dok? Kalau menurut pedoman itu kalau nggak salah ya, saya ini 4 bulan kalau tidak salah. Jadi 4 bulan setelah setelah 4 bulan setelah dinyatakan sembuh itu bisa mendapatkan vaksin booster. Tapi sebenarnya di aplikasi Peduli Lindungi ketika seseorang itu terkena penyakit COVID ya itu secara otomatis ketika dia mendaftar gitu untuk vaksin dosis yang ketiga dia akan ditolak kalau belum ada jangka waktu gitu. Jadi Baik, baik, aplikasi baik. itu sangat membantu kita gitu. Setelah nanti kemarin saya baca, saya terus terang lupa antara 3 atau 4 bulan. Jadi setelah divaksinasi, setelah mendapat sakit gitu. Kalau yang dulu jelas, yang dulu 3 bulan. Jadi ini ya, data yang terbaru saya tadi lihat, tapi saya hanya ingin memastikan saja. Tetapi di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu, ketika kita mendaftar untuk vaksin, begitu kita masih dalam jangka waktu yang belum waktunya mendapatkan vaksin, karena semua orang yang PCR-nya positif pasti terdata. Jadi ketika PCR kita positif, kita mau masuk mall itu vaksin aplikasi kita tidak berstatus hijau, tapi merah kalau tidak salah, sehingga kita tidak bisa masuk mall. Nah, setelah jangka waktu itu selesai, jangka waktu isoman yang ditetapkan oleh Kemenkes itu selesai, kita akan langsung menjadi hijau. Begitu juga dengan vaksinasi. Setelah sekian waktu untuk ini, ketika mau daftar vaksin, nah itu akan langsung terdeteksi di situ. Baik, baik, dok. Mungkin dokter ingin Saya kemarin menunjukkan. saya save di HP saya nih. Sekarang HP saya dipakai untuk ini, jadi saya nggak bisa lihat. Dalam apa ininya dari Kemenkes itu pedomannya. Baik, dok. Kita mungkin lanjut dengan pertanyaan terkait tadi dari Kak Wahyu Tina, Tina Lilik Dwi. Tadi saya masih ada pertanyaan satu lagi nih, dok, untuk yang tadi terkait. Ya, ya, ya. Saya coba Kalau cari datanya dulu dari ini. baik, baik, dok. Kalau tadi Kak Wahyu ini beliau sudah divaksin 2 kali, namun ingin vaksin booster, tapi dia terkena atau dinyatakan positif nih, dok. Nah, tapi jika kalau sudah mendapatkan full dosis dan ingin langsung mendapatkan vaksin booster itu jangka waktunya itu berapa lama ya, dok, idealnya, dok? Lu tadi udah jawab gitu. Berarti kurang lebih sama ya, dok ya? Ya, ada sedikit perbedaan ini. Kalau di Amerika disebutkan 2 bulan. Tetapi saya ada pedoman yang terus terang saya tidak bisa buka karena ada di HP. Oh, Itu berapa lama? Kalau tidak salah 3 atau 4 bulan gitu. Jadi setelah 3 bulan atau 4 bulan ini. Nah, kalau kalau yang dari Amerika itu 2 bulan. oke, oke, baik, dok. Mungkin Oke.
Oke, baik. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Dok, untuk mengenai vaksin dan sebagainya. Untuk sesi hari ini bersama Dokter Yohanes mungkin sampai saat ini dulu, Dok ya. Terima kasih Oke, banyak terima kasih. untuk dokter atas waktunya. Mungkin sekian untuk hari ini live Instagram bersama Dokter Yohanes. Terima kasih banyak untuk sahabat Helken sudah bergabung dan sampai saat ini masih join bersama kami. Saya Jonathan pamit undur diri. Selamat siang.